Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Arif Jibriti dari Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materi mukjizat Al-Quran. Apa sih itu mukjizat? Nah, mukjizat itu adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mukjizat itu berarti bahwa kata mukjizat diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang sukar dijangkau oleh kemampuan manusia. Kata mukjizat terambil dari bahasa Arab, yaitu a'jaza. Nah, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan kata a'jaza itu sendiri berasal dari kata a'jaza yang berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz. Dan bila kemampuannya melemahkan pihak lawan lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, maka dinamai mukjizat. Ditambahan tak marbutah pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah atau superlatif. Dengan redaksi yang berbeda, mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan. Sedangkan menurut makna al-Qatan, ijaz atau kemukjizatan adalah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum adalah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kudrah atau potensi power kemampuan. Apabila kemukjizatan muncul, maka nampaklah kemampuan atau mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud dengan ijaz dalam pembahasan ini ialah menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuan sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab dalam melawan mukjizat yang kekal, yakni Al-Quran. Maka mukjizat adalah sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Al-Quran menantang orang-orang Arab. Mereka tidak kuasa melawan meskipun mereka merupakan orang-orang yang fasih. Hal ini tiada karena Al-Quran adalah mukjizat. Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan 3 unsur pokok mukjizat, yaitu 1. Mukjizat harus menyala tradisi atau adat kebiasaan. 2. Mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Dan ketiga, mukjizat tidak dapat terkalahkan. Sedangkan menurut M. Quraisihab ada 4 unsur harus menyertai sesuatu sehingga ia dinamakan mukjizat. Keempat unsur itu ialah 1. Hal peristiwa yang luar biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab akibat diketahui secara umum hukum-hukumnya. Kedua, terjadi dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Apabila hal-hal luar biasa terjadi bukan dari seorang nabi mengakui nabi, itu tidak dinamai dengan mukjizat. Nah, ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan ini harus berbarengan dengan pengakuan sebagai nabi, bukan sebelumnya. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Bila yang ditantang berhasil melakukan hal yang serupa, maka ini berarti bahwa pengakuan sang penantang tidak terbukti. Lanjut ke macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam 2 bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat hissiyah atau material indrawi dan mukjizat bersifat aqliyah atau rasional. Mukjizat nabi-nabi terdahulu semuanya merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan oleh jangkauan langsung lewat indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Seperti perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang demikian dahsyat. Tidak terbakarnya Nabi Ibrahim dalam kobaran api, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, dan penyembuhan yang dilakukan Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Semuanya bersifat material indrawi. Terbatas pada lokasi tempat nabi tersebut, berbeda dan berakhir dengan wafatnya masing-masing nabi. Berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, sifatnya bukan material indrawi tetapi aqliyah, dapat dipahami oleh akal. Nah, karena sifatnya yang demikian ini, maka ia tidak terbatas pada suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang-orang
yang menggunakan akalnya, kapan dimanapun berada. Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal pokok. Pertama, Nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Karena itu mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tersebut, tidak untuk sesudah mereka. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia sehingga akhir zaman, sehingga bukti kebenaran ajarannya harus selalu siap dipaparkan kepada setiap orang yang ragu kapanpun dan dimanapun mereka berada. Kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW amat membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti tersebut harus jelas dan terjangkau indera mereka. Tetapi setelah manusia mulai meranjak ke tahap kedewasaan berpikir, mereka bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Ini bukan berarti bahwa tidak terjadi hal luar biasa dari atau melalui Nabi Muhammad SAW. Keluarnya air dari celah jari beliau, makanan yang sedikit dapat mencukupi orang banyak, genggaman pasir yang beliau lontarkan kepada kaum musyrik dalam perang Badar hingga menutupi pandangan mereka, dan lain-lain merupakan hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Namun demikian dapat disimpulkan, pertama bahwa mukjizat itu luar biasa dalam mengatasi segala persoalan manusia. Tiada kuasa membuatnya selain Allah menentukan ketentuan tersebut. Kedua, bahwa antara mukjizat Nabi yang satu dengan yang lainnya adalah sama fungsinya, yaitu untuk memainkan peranannya dan mengatasi kepandaian kaumnya, di samping membuktikan kekuasaan Allah di atas segala-segalanya. Nah, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.